Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdinandus Ahmad. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Dasar Katolik Rewas. Saya adalah mahasiswa PPG D3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroki. Kali ini saya akan memperkenalkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 3 dengan tema Aku Mampu Berbuat Baik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Masih segar? Masih. Sehat? Sehat. Jadi, Bapak Guru mau tanya, apakah ada yang belum makan tadi pagi? Sudah makan semua? Sudah. Karena kita sudah dikenyangkan oleh makanan, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Para siswa, saya berikan kesempatan untuk mulai kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyerahkan kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami semua agar dapat menggunakan pengetahuan hari ini untuk memahami segala perbuatan baik dan yang buruk, sehingga kami akan mampu menentukan hal yang terbaik dalam diri kami semua, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Jadi, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, terlebih khusus, jadi saya akan mempresentasikan siswa kehadiran siswa hari ini. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Adrianus Eba, Hadir, Pak. Atrilia Poljesia Putri, Hadir, Pak. Benedikta Nasia Putri Pramur, Hadir, Pak. Claudia Rimsa Madur, Hadir, Pak. Efrem Andra Agor, Hadir, Pak. Emmanuel Palma, Hadir, Pak. Franciscus Joyo. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan lagu sesuai dengan tema pelajaran hari ini tentang Aku Mampu Berbuat Baik. Mampu berbuat baik pada pelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita semua berdiri, kita bernyanyi sama-sama. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, dari lagu tadi anak-anak, jadi Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ada 3 makna bagi kita semua. Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah carang atau ranting,
dan yang ketiga berbuah banyak. Yang pertama, Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah batang utama yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh ranting. Yesus adalah sumber kasih, kekuatan, dan tujuan hidup bagi setiap orang yang mengikutinya. Yang kedua, kita adalah carang atau ranting. Sebagai ranting, kita semua memiliki hubungan yang sangat erat dengan bergantung pada Yesus sebagai pokoknya. Kita semua tidak dapat hidup dan tumbuh atau tinggal tanpa melekat pada pokok anggur tersebut. Baik anak-anak, itulah isi atau arti dari lagu yang kita bawakan tadi tentang Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Anak-anak sekalian, jadi dari topik kita hari ini, aku mampu berbuat baik. Mari kita mengamati gambar berikut. Ini adalah gambar yang sesuai dengan topik kita hari ini tentang aku mampu berbuat baik. Sudah lihat semua? Sudah. Baik, ini adalah gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4. Sudah lihat semua? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, dari gambar yang kamu lihat tadi, jadi apa perbuatan atau pernyataan kita dalam gambar yang kalian sudah lihat tadi. Jadi perbuatan-perbuatan apakah yang dilakukan dalam gambar tadi? Gambar yang pertama, gambar 1, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Apa perbuatan dari gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3? Nah, silakan, Adelia. Perkenalkan, Nama tadi saja. Nama saya Adelia. Gambar nomor 1 adalah siswa-siswi yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Baik, jadi dari teman kita Adelia, dari gambar nomor 1 itu siswa-siswi yang lagi membersihkan lingkungan sekolah. Jadi, anak-anak, jawaban semua yang kalian jawab itu adalah benar. Jadi oleh karena itu, jadi kalian membagikan dalam 3 kelompok. Jadi sesuai dengan isi atau pelajaran kita hari ini tentang aku mampu berbuat baik. Jadi di kelompok nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Silakan buat dalam kelompok masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat dari perbuatan yang dilakukannya itu? Kedua, perbuatan baik apakah yang pernah kalian lakukan? 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 Sudah? Sudah. Nomor 3. Apa saja kemampuan sudah yang kalian miliki untuk berbuat baik? Apa saja kemampuan yang kalian miliki
untuk berbuat baik. Silakan kalian teman-teman kelompok memberi pikiran, masukan sesuai dengan pertanyaan. Sudah? Sudah. Baik. Jika kelompok sudah mengerjakan tugasnya, dari setiap kelompok itu satu-satu untuk mempresentasi hasil pengerjaan kalian dari kelompok masing-masing. Jadi satu-satu kita mulai dari kelompok 1, 2 atau 3. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Perkenalkan, nama saya Retna. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Soal yang pertama, apa manfaat dari perbuatan yang dilakukan itu? Jawab, jangan melakukan kejahatan dan lakukanlah yang baik. Soal yang kedua, perbuatan baik apakah yang pernah kalian lakukan? Jawab, menolong sesama, menyapa orang yang sedang berjalan, menolong teman yang sedang terjatuh. Soal yang ketiga, apa saja kemampuan yang kalian miliki untuk berbuat baik? Jawab, membantu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik, dari presentasi diskusi kelompok masing-masing. Mari, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Masih semangat? Masih. Baik, kita akan melanjutkan dari hasil diskusi kelompok masing-masing dari pertanyaan apa manfaat dari perbuatan yang dilakukan itu. Yang kedua, perbuatan baik apakah yang pernah kalian lakukan. Yang pertama tadi jadi pertanyaan itu, jadi apa saja yang dilakukan anak-anak pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi disimpulkan sebagai jawaban apa yang telah dikerjakan oleh kelompok. Jadi dari gambar yang kalian lihat tadi itu, jadi pada gambar 1 dan gambar 4 itulah contoh perilaku siswa. Mereka itu melakukan perbuatan baik. Jadi gambar yang pertama itu, jadi siswa membersihkan dari sekolah, di halaman sekolah. Jadi tujuannya agar pekerjaan itu dapat selesai. Sementara jadi dari gambar nomor 2 yang kalian lihat tadi itu, bagaimana siswa itu membuli temannya atau mengintimidasi, menyakiti, dan menindas teman. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Jadi perbuatan menindas atau yang disebut dengan membuli itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan maupun sesama. Jadi dari gambar yang ketiga, bagaimana 2 orang anak itu mereka bermain, tetapi anak 1 membuat kotor baju temannya. Jadi itulah adalah contoh tindakan perbuatan yang tidak baik juga. Baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kita dijauhkan dari orang lain. Gambar yang keempat, bagaimana seseorang membantu nenek untuk menyeberangi jalan. Jadi tindakan ini melakukan tindakan yang baik atau tindakan yang buruk? Tindakan yang baik.
dari tindakan-tindakan seperti itu jadi disenangi oleh Tuhan dan juga sesama. Jadi manfaat dari perbuatan itu dari gambar nomor 1 dengan nomor 4 itu mereka itu bekerja lebih mudah dan cepat selesai. Terus di gambar yang keempat itu jadi seorang membantu nenek, dia meningkatkan rasa persaudaraan. Sementara gambar nomor 2 dan nomor 3 itu perbuatan yang tidak mendukung tema pelajaran kita hari ini, aku mampu berbuat baik. Jadi semakin kita berbuat jahat, maka dijauhkan oleh teman-teman atau orang lain. Jadi pertanyaan yang ketiga, perbuatan baik apakah yang pernah kalian lakukan? Misalnya menolong seseorang dan bekerja sama merupakan perbuatan baik dan terpuji. Jadi kita semua dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di rumah, dimanapun kita berada. Semakin rajin kita berbuat baik, hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Maka dengan itu anak-anak, rajinlah untuk melakukan perbuatan yang baik agar disenangi oleh Tuhan dan juga disenangi oleh sesama. Perbuatan-perbuatan buruk itu jadi tidak disenangi oleh orang lain atau malah orang lain menjauhkan kita. Jika kita seperti contoh pada gambar yang kedua itu suka membuli, mengganggu teman, itu adalah perbuatan yang tidak disenangi baik antara sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Baik, itulah kesimpulan hasil diskusi kalian hari ini. Baik, untuk melanjutkan kegiatan kita sesuai dengan topik aku mampu berbuat baik, mari kita mendalami tes kitab suci yang diambil Roma bab 9, bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Kita membuka kitab suci diambil dari Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Sudah? Sudah? Mari kita berdiri. Kita membaca secara bersama. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, setelah kita membacakan tes kitab suci yang diambil dari Roma, jadi anak-anak merenungkan isi tes kitab suci tersebut. Silakan duduk. Baca dulu dan renungkan apa isi dari tes kitab suci tersebut. Baca dalam hati dan renungkan isi tes kitab suci tersebut. Bagaimana, sudah menghayati isi dari pesan tes kitab suci? Sudah? Baik, jika sudah, jadi ada satu pertanyaan untuk kalian.
apa arti kata mengasihi dengan tulus seperti yang disampaikan dalam teks kitab suci Roma bab 12 ayat 9. Jadi angkat tangan, perkenalkan nama panggil, lalu sebutkan. Ya, jadi pertanyaan, apa arti kata mengasihi dengan tulus seperti yang disampaikan dalam Roma bab 12 ayat 9? Ya, yang pertama, Resna. Perkenalkan, nama saya Risna, saya dari kelompok 1. Jawabannya adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baik, itu menurut Resna. Pertanyaannya, arti kata mengasihi. Arti kata mengasihi. Mengasihi dengan tulus yang disampaikan sesuai dengan isi teks Roma bab 12 ayat 9. Baik, kalau memang tidak ada, jadi arti kata mengasihi dengan tulus yang diambil dalam kitab Roma bab 12 ayat 9 artinya mengasihi tanpa batas. Kemunafikan atau kepura-puraan yang ditunjukkan dalam tindakan nyata dan dari hati yang bersih, bukan hanya pertunjukan lahiriah. Ini adalah kasih yang egois, didasarkan pada kebaikan dan ditunjukkan untuk kebaikan orang lain. Bahkan jika tidak ada timbal balik yang dapat didapatkan, sehingga kasih persaudaraan yang sejati akan terwujud, yaitu artinya itu mengasihi tanpa batas. Itu dia punya arti dari kata mengasihi dengan tulus seperti yang disampaikan dalam teks Roma bab 12 ayat 9. Jadi mengasihi tanpa batas yang ditunjukkan dalam tindakan nyata dan dari hati yang sangat bersih. Jadi itu inti dari arti kata mengasihi. Baik, untuk melanjutkan apa yang disampaikan teks kitab suci Roma yang sesuai dengan topik kita hari ini, aku mampu berbuat baik. Jadi ada beberapa pertanyaan kelompok. Yang pertama, sudah siap? Bagaimana kita dapat mempraktekkan kasih yang tidak munafik dalam kehidupan sehari-hari. Kasih yang tidak munafik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Bagaimana kita dapat mempraktikkan kasih yang tidak munafik dalam kehidupan sehari-hari? 2. Bagaimana kita mempraktikkan kasih itu? Dalam hubungan
bagaimana kita mempraktekkan kasih itu dalam hubungan kita dengan teman-teman. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu dalam hubungan kita dengan teman-teman. Menurut Roma bab 10 ayat 12. Menurut Roma bab 10 ayat 12. Sudah? Bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada sesama, bagaimana menurut Roma 14 ayat 10, bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada sesama, saling mendahului dan memberi hormat. Sudah? Menurut Roma bab 12 ayat 10, bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada sesama, saling mendahului dan memberi hormat. Jadi itu ada 3 nomor, silakan didiskusikan. Setelah diskusi kelompok, nanti akan dipresentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah? Belum. Kita akan menunggu kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jika sudah, dan setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan, itu satu orang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mempraktikkan kasih yang tidak munafik dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, untuk mempraktikkan kasih yang tidak munafik, perlu memupuk dan pahami nilai diri dan refleksi diri. Pertanyaan kedua, bagaimana kita mempraktikkan kasih itu dalam hubungan kita dengan teman? Jawabannya, makna dari bab 10 ayat 12, saling mengasihi sebagai saudara. Pertanyaan ketiga, menurut Roma bab 10 ayat 12, bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada sesama dan saling mendahului dan memberi hormat? Jawabannya, kita harus melakukan yang baik dan jangan melakukan yang jahat. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Kesadaran diri ada 2 poin. Yang pertama, memahami diri sendiri. Menilai inti yang paling penting bagi Anda yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua itu merefleksikan diri kita sendiri. Jadi melakukan refleksi, mengevaluasi apakah tindakan kita itu selaras dengan nilai-nilai kasih yang ada dalam diri kita masing-masing. Terus jaga konsisten antara ucapan serta tindakan nyata. Yang pertama, pastikan kesesuaian. Berusaha agar perkataan dan perbuatan itu sejalan. Anda selalu sejalan dengan perbuatan dan perkataan. Jika Anda berjanji, tunaikanlah janji tersebut. Yang ketiga, tunjukkan
empati, dan kepedulian. Ketika berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan perhatian dan berusaha memahami pembicaraan mereka sebelum menilai. Jangan menilai dulu sebelum orang lain selesai berbicara. Yang berikut, kejujuran dan transparansi. Latih membuat kejujuran dalam hal kecil dalam tindakan sehari-hari kita agar dapat terbiasa dan konsisten dalam bersikap jujur. Yang ketiga, menurut Roma bab 12 ayat 10, bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada sesama, saling mendahului dan memberi hormat. Jadi jawaban ini menurut Roma bahwa saling mengasihi sebagai saudara. Itu jawaban pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Ini menekankan hubungan persaudaraan seiman yang dilandasi kasih yang tulus dan mendalam. Yang kedua, menurut Roma bab 12 ayat 10, saling mendahului dan memberi hormat. Artinya kita harus proaktif dan lebih dari sekedar pasif dalam menunjukkan rasa hormat. Kita tidak hanya menghormati, tetapi kita juga berusaha mendahului orang lain dalam tindakan memberi hormat tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengakui nilai setiap orang. Memahami bahwa setiap orang memiliki nilai yang besar di mata Tuhan, terutama mereka yang ada di dalam diri Kristus sendiri, karena mereka adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, menghormati setiap orang secara tulus. Setiap orang percaya memiliki roh Tuhan dan sangat berharga, sehingga kita harus menghormati mereka sebagai sesama anak Tuhan. Yang ketiga, berusaha menganggap yang lain lebih berjasa. Tujuan ini untuk menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri dan menganggap mereka lebih penting atau lebih pantas dihormati. Yang keempat, menunjukkan kasih persaudaraan secara aktif. Tujuannya untuk saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti dalam satu keluarga, lingkungan, dan secara aktif menunjukkan rasa hormat dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi itulah poin-poin penting yang kita dalami dalam tes kitab suci Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Baik, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, jadi siswa dibagi dalam 3 kelompok untuk mewarnai sebuah gambar. Ada pensil berwarna? Ada. Baik, ketika ada, jadi ini adalah sebuah gambar. Lalu kalian harus mewarnai gambar ini. Ada pertanyaan di gambar ini sudah. Nah, kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Suruhannya peserta didik mewarnai gambar serta menulis ajakan. Tulis. Setelah kamu mewarnai gambar, menulis ajakan agar rajin belajar dan berbuat baik. Tulis di atas itu. Menulis ajakan agar rajin belajar dan berbuat baik. Ajakan rajin belajar
dan berbuat baik. Ajakan rajin belajar dan berbuat baik. Rajin belajar dan berbuat baik. Rajin belajar dan berbuat baik. Saya akan merangkumkan ilmu yang sudah dibahas hari ini berkaitan dengan materi. Jadi, sikap dan perilaku seseorang dibedakan antara baik dan buruk. Bila baik, maka akan berdampak positif bagi kehidupan bersama dan bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila buruk, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap dan perilaku baik sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Kemampuan untuk berbuat baik sungguh telah ada dalam diri kita masing-masing sejak kita dilahirkan di dunia ini sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Dia memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Namun kemampuan yang diberikan itu masih sangat minim atau kecil, berupa seperti benih yang harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Jadi pendidikan ini baik di rumah bersama dengan orang tua maupun di sekolah bersama ibu dan bapak guru sebagai pendidik untuk mendidik kalian agar menjadi lingkungan yang sehat. Begitu juga di tengah keluarga. Jadi dalam kitab suci yang telah kita dengarkan tadi, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12, Santo Paulus menasihatkan agar kita senantiasa melakukan yang baik serta menolak yang jahat atau buruk. Sebab Tuhan telah menganugerahi kita kemampuan untuk berbuat baik. Maka hendaknya anugerah ini dipelihara dan dikuatkan dengan rajinlah berbuat baik kepada siapapun. Dengan berbuat baik berarti kita melaksanakan perintah Tuhan dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita berdiri, kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus. Terima kasih, silakan dulu. Terima kasih. Baik, saya meminta kepada kita semua untuk selalu berbuat baik, sekecil apapun sangat berharga di mata keluarga, teman, sesama, dan terhadap kita. Maka di akhir pelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Baik, sebelum kita doa penutup, jadi kembali ke tempat semua. Bapak Guru, ada satu pertanyaan untuk kalian. Apakah yang kalian pelajari hari ini, apakah senang atau tidak senang? Senang. Siapa yang jawab senang, angkat tangan. Baik, semuanya senang. Jadi terima kasih. Ada yang tidak senang? Tidak. Jadi kenapa kalian senang, merasa senang? Karena senang saat berdiskusi. Senang saat berdiskusi itu menurut Eka. Agelia. Senang saat mewarnai gambar. Senang saat mewarnai gambar. Risna. Senang saat mempresentasikan hasil diskusi. Baik,
senang saat mempresentasikan hasil diskusi. Jadi silakan. Karena materi agama kami akan mencarinya. Oke, materi tentang aku mampu berbuat baik, kalian akan mengetahuinya. Mari kita tutup dengan doa. Kita semua berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk belajar hari ini sesuai dengan topik aku mampu berbuat baik. Semoga pelajaran yang diberikan hari ini memampukan siswa untuk melakukan perbuatan baik, entah antara diri sendiri, keluarga, maupun kepada siapapun, terutama kepada kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi sekarang kita istirahat.